komitmen pemerintah tentunya tetap mereka yang dinyatakan lulus seleksi, yaitu harus diangkat. Karena apa? Itu menjadi haknya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Sambas Family Official. Penyesuaian jadwal ini tentunya juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Dan ini juga sudah diputuskan secara bersama. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut kami apa yang menjadi pertimbangan? Tadi untuk penyelesaian tenaga non-ASN khususnya, ini kan ada 2 tahapan. Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 2 ini sebetulnya ada juga teman-teman kemarin yang tidak masuk di tahap 1, kita berikan kesempatan di tahap 2 ya. Bahkan sampai 2 kali perpanjangan. Sehingga mungkin ini juga kita ingin bahwa nanti pengangkatannya itu bisa serentak dan tahap 2 itu juga sudah bisa kita selesaikan gitu. Di samping selain itu juga kita melakukan penataan-penataan untuk ASN kita. Barangkali itu Mas Dika. Siap. Ya. Pak Yomo, Pak Aba, ini di masyarakat Indonesia ada kekhawatiran bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian status kelulusan seseorang. Ya. Bagaimana nih tanggapan Pak Yomo dan Pak Aba? Ya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya itu kita tidak perlu khawatir untuk hari ini. Karena kan teman-teman itu kan sudah diseleksi, apalagi yang CPNS. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus, SKB, SKD, SKB gitu ya. Dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus ya, mereka tetap aman posisinya gitu ya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu sudah pastilah ya. Dengan demikian maka yang mundur itu adalah nanti secara teknis nanti Pak Yomo akan jelaskan ya. Nanti yang penting bahwa mereka pada waktunya tadi walaupun ada pengunduran, misalnya nanti sudah ditetapkan bulan Oktober 2025 itu sudah pasti di sana. Ya termasuk nanti proses penugasannya dan sebagainya. Termasuk juga yang P3K. P3K apalagi polanya kan dengan CPNS berbeda ya. Jadi mereka terdata dalam database, mereka mendaftar, pasti kepastiannya itu pasti ada. Nah justru itu untuk menjamin kepastian mereka aja. Cuma ya tadi harus bersabar sambil nunggu teman-teman yang lain, kurang lebih begitu. Pak Yomo gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Jadi hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain. Sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi itu cepat, ada yang belum, ya karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Itu Mas. Jadi untuk rekan ASN jangan khawatir ya Pak, jangan cemas. Iya. Selama dinyatakan lulus pasti akan diangkat. Ya. Di bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Pak Yomo, sekarang saya mau nanya nih. Pak Yomo sebagai pimpinan di BKN, Pak, langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh BKN karena adanya penyesuaian jadwal pengangkatan ini, Pak, secara khusus? Ya. Jadi BKN sudah melakukan beberapa kali penyesuaian jadwal karena memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi ya. Pasti tadi disampaikan oleh Pak Deputi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar,
seleksi kompetensi bidang itu sudah diselesaikan semuanya, sehingga mereka yang dinyatakan lolos 3 seleksi itu berhak untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Nah, kita ketika misalnya ada kesepakatan kemarin bahwa itu akan ada penyesuaian TMT, maka proses itu tetap jalan karena instansi saat ini juga sudah mulai mengusulkan ke BKN. Kemudian kita tentu harus melakukan tindak lanjut dengan menetapkan nomor induk pegawainya. Kemudian nanti oleh instansi akan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan pengangkatan CPNS-nya maupun P3K-nya. Dan ini tidak boleh berhenti. Ya, karena apa? Karena sekali lagi yang disesuaikan adalah TMT-nya. Sementara kepastian dia diangkat, itu insya Allah tetap akan diangkat. Karena memang ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi sekali lagi, tetap instansi saya mohon untuk segera mengusulkan mereka yang dinyatakan lulus kemarin ke BKN, baik di pusat maupun di kantor regional. Nah, kita berharap proses ini nanti tidak terganggu pada saatnya di 1 Oktober itu semuanya sudah bisa diangkat, sudah bisa bekerja, sudah bisa digaji. Tapi kalau misalnya kita mundur karena ini masih TMT masih lama, kemudian instansinya mulai mengundurkan pengusulannya, ini tidak bagus. Khawatirnya malah nanti melompat di 1 Oktober. Tetap jalan saja. Gitu, Mas. Aba, banyak nih komentar-komentar di media sosial yang mengatakan mungkin case by case ya Pak ya. Saya P3K lulus Pak Aba. Tapi ternyata dengan penyesuaian jadwal ini membuat saya masa kerjanya tuh nanti malah menjadi kurang dari 1 tahun. Gimana Pak Aba menanggapinya? Ya, makasih. Jadi ini juga satu kekhawatiran ya. Jadi ini dengan proses kebijakan ini, tadi dampaknya teman-teman yang kontraknya 1 tahun gitu, sehingga dianggap khawatir tidak memenuhi syarat. Nah, dengan kebijakan teknis nanti di BKN, di Pak Wakil Kepala BKN nanti mungkin bisa menambahkan, itu bagi teman-teman yang masih memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, itu tetap bisa diangkat. Berarti nanti di bulan Maret misalnya dia tinggal 8 bulan gitu, tetap diangkat 1 tahun ke depan, kurang lebih begitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman tadi khususnya P3K dengan kebijakan nanti jadi berkurang. Ini khusus untuk ini, tetap kebijakan itu kita terapkan mereka 1 tahun ke depan. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang tadi karena penyesuaian ini nanti jadi tidak 1 tahun kami jangan-jangan tidak diangkat, itu tetap bisa diangkat. Pak Yomo aman jadinya Pak Yomo, kalau kurang dari setahun. Iya, jadi komitmen pemerintah tentunya tetap mereka yang dinyatakan lulus seleksi, yaitu harus diangkat. Karena apa? Itu menjadi haknya. Ya, maka ketika nanti yang bersangkutan itu disampaikan oleh Pak Deputi tadi, kurang dari 1 tahun sampai dengan batas usia tertentu untuk dia berhenti, ya nggak masalah, kita angkat. Karena memang yang bersangkutan berhak untuk menjadi P3K, itu Mas. Iya. Jadi nggak perlu khawatir kalau hitungannya ternyata kurang dari setahun ya. Betul. Sebagai P3K ya Pak Yomo, Pak Aba. Pak, di rapat kerja kemarin itu kan sudah diketok palu nih Pak. Oktober 2025 untuk CPNS, Maret 2026 untuk PPPK. Pak, itu dimulai Oktober, dimulai Maret atau secara serentak selesai di tenggat waktu yang tersebut? Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah. Jadi serentak. Ya. CPNS Oktober 2025 ya Pak ya? Ya. PPPK 1 Oktober 1 Oktober betul. 1 Oktober. PPPK itu di 1 Maret 2026. Iya.